Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, iman, nikmat hidayah, taufik, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Qudwah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, kembali untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk menerima pesan-pesan kenabian melalui hadis-hadis Arba'in Nawawi. Kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-27. Hadis tentang kebajikan. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Dosa itu adalah sesuatu yang kamu ragu dalam jiwa kamu dan kamu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, wa an Abisota bin Ma'din radhiyallahu anhu qol ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ji'ta tas'alu anil bir qultu na'am faqala istabti qalbak al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalbu wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in abtakan nasu wa abtuka. Dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu datang untuk menanyakan sesuatu kebaikan, kebajikan? Aku jawab, iya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, minta pendapat fatwa kepada hatimu sendiri, hati nurani. Kalau ingin mengetahui kebaikan, kebaikan atau kebajikan itu manakala hati kamu tenang padanya dan jiwa kamu tentram. Sementara dosa manakala ada keraguan-raguan dari jiwa dan hati kamu. Walaupun orang berpendapat yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati kamu. Semua orang berfatwa yang bagus, yang baik adalah yang berbeda dengan hati kamu. Intinya apa? Kebaikan ada pada diri kamu sendiri yang merasa tenang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim pada hadis nomor 228. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-27 ini menjelaskan tentang kebajikan. Macam-macam kebaikan atau sumber kebaikan dan kebajikan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu baik atau buruk? Nah, ini hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Akhlak, semua akhlak itu baik. Dalam perspektif hadis ini itu. Karena apa? Akhlak itu adalah karakter. Yang sudah barang tentu yang di sini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu adalah
karakter yang tertanam dalam jiwa, kemudian berdampak kepada perbuatan, sikap, ucapan, dan perilaku secara otomatis. Nah, artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus sudah menjadi karakter. Bukan dengan bahasa media sekarang adalah rekayasa atau pencitraan yang sebetulnya tidak dilakukan secara refleksi otomatis dan bukan menjadi kebiasaan yang ada perlunya, ada maunya, ada kepentingan lalu dia buat-buat. Itu bukan akhlak. Tapi itu hanya rekayasa, itu hanya pencitraan. Tapi yang disebut akhlak itu karakter yang sudah melekat pada jiwa seseorang yang kemudian muncul dalam perilaku, sikap, gaya hidup, ucapan, dan perbuatan tanpa dipikirkan, tanpa dipelajari, otomatis kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun kita dilakukan itu kebaikan. Itu namanya akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia menghadirkan semua kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian dosa, kata Rasulullah SAW, atau keburukan, kita menganggap itu baik atau tidak baik, ya ada pada diri kita. Kata Rasulullah SAW, keburukan, sesuatu yang tidak baik, bisa kita rasakan pada diri kita sendiri. Di antaranya, kita ragu untuk mengucapkan, kita ragu untuk melakukannya. Enggak pasti, enggak yakin, enggak nyaman, enggak tentram, enggak tenang. Itu udah keburukan, harus ditinggalkan. Apalagi kemudian apabila kita lakukan, misalnya kita melakukannya sendirian, itu baik atau buruk. Kita bisa nilai nantinya itu menjadi baik atau buruk apabila yang kita lakukan kemudian dilihat, disaksikan oleh orang lain, kita tidak mau dilihat oleh orang lain, berarti itu adalah keburukan. Kita melakukan sesuatu baik atau buruk apabila yang kita lakukan kemudian dilihat oleh orang lain dan kita tidak suka orang lain melihat perbuatan itu, maka itu adalah keburukan. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan tentang kebaikan, Rasul justru baca ayat Quran, baca hadis-hadis Rasul, tanya para ulama, tanya para tokoh masyarakat dan seterusnya, orang-orang baik, orang soleh. Tapi justru Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui kebaikan, tanya diri kamu sendiri. Tanya diri kamu, ada pada diri kamu. Orang bilang hati nurani, ya. Orang bilang fitrah, ada di situ. Kata Rasulullah SAW, kebaikan itu manakala hati kamu tenang, tentram, jiwa kamu tidak ada masalah, tidak ragu, tidak takut, tidak galau, tidak cemas. Kalau kamu lakukan. Artinya apa? Yakin betul, tenang, tentram, ya, tidak ada rasa takut. Kalau kamu lakukan itu kebaikan. Tapi sebaliknya dosa, keburukan, apabila kamu ragu, tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, khawatir kalau diketahui oleh orang lain, dilihat orang lain itu tidak nyaman, itu adalah keburukan. Walaupun orang banyak memberikan pandangan pendapat yang berbeda dengan kamu itu yang baik, ya, dan mereka minta pendapat kepada kamu, mereka lalu kamu berikan fatwa kepada mereka dan seterusnya. Intinya yang menentukan baik atau buruk diantaranya selain wahyu tentunya adalah hati fitrah yang bersih, nurani. Nah, berangkat dari situ. Artinya semua orang bisa mengetahui baik dan buruk dari
jiwanya sendiri, dari hatinya sendiri. Kira-kira ini baik atau tidak baik? Kalau kita tenang, kalau kita nyaman, kalau kita aman, tidak takut, tidak khawatir, itu insya Allah baik. Tapi kalau ada keraguan, kita masih nggak pasti, nggak yakin, maka itu dihindari, harus dijauhi karena kemungkinan tidak baik. Tanya diri kamu, ya sudah barang tentu ini hati jiwa orang yang beriman. Ya kalau orang kafir, orang fasik, ya yang hatinya sudah kotor, sudah barang tentu ya beda lagi. Ini kan pesan kepada sahabat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan atau petunjuk-petunjuk kebaikan melalui diri kita sendiri, yaitu hati yang bersih, jiwa yang tenang, tentram, sudah tentu yang dihiasi dengan keimanan, keislaman, dan akhlak mulia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.